Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Adapun sub pembahasan kita kali ini yaitu pertama, pengertian limit fungsi trigonometri. Kedua, limit fungsi trigonometri untuk X mendekati C. Ketiga, limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Dan sub pembahasan kita yang keempat yaitu mengenai teorema limit trigonometri. Jadi, langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaksa, NIM 1916060. Saya akan membawakan sub pembahasan pertama. Pengertian limit fungsi trigonometri. Limit trigonometri ialah nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi ini bisa langsung disubstitusikan seperti misalnya limit fungsi aljabar. Namun, ada fungsi trigonometri yang harus diubah dahulu ke identitas trigonometri untuk limit tak tentu, yaitu limit yang apabila langsung disubstitusikan nilainya bernilai 0. Bisa juga untuk limit tak tentu tidak harus memakai identitas tetapi menggunakan teorema limit trigonometri, atau ada juga yang memakai identitas dan teorema. Maka apabila suatu fungsi limit trigonometri disubstitusikan, nilai yang mendekatinya menghasilkan, dan maka harus menyelesaikan dengan cara lain. Sub pembahasan kedua, limit fungsi trigonometri untuk X menuju C. Rumus limit fungsi trigonometri. Cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri untuk X mendekati suatu bilangan C bisa secara mudah didapat dengan melakukan substitusi nilai C pada fungsi trigonometrinya. Rumus limit fungsi trigonometri untuk X menuju C. Pertama, limit X menuju C dari sinus X sama dengan sinus C. Kedua, limit X menuju C dari kosinus X sama dengan kosinus C. 3. Limit X menuju C dari tangan X sama dengan tangan C. 4. Limit X menuju C dari kosekan X sama dengan kosekan C. Kelima, limit X menuju C dari sekan X sama dengan sekan C. Keenam, limit X menuju C dari kotangan X sama dengan kotangan C. Sub pembahasan ketiga, limit fungsi trigonometri untuk X menuju 0. Rumus limit fungsi trigonometri untuk X menuju 0. Pertama, limit X menuju 0 dari sinus X per X sama dengan limit X menuju 0 dari X per sinus X sama dengan 1. Kedua, limit X menuju 0 sama dengan tangan X per X sama dengan limit X menuju 0 dari X per tangan X sama dengan 1. Ketiga, limit X menuju 0 dari sinus AX per BX sama dengan limit X menuju 0 dari AX per sinus BX sama dengan A per B. Keempat, limit X menuju 0 dari tangan AX per BX sama dengan limit X menuju 0 dari AX per tangan BX sama dengan AB A per B. Kelima, limit X menuju 0 dari sinus AX per sinus BX sama dengan limit X menuju 0 dari tangan AX per tangan BX sama dengan A per B. Keenam, limit X menuju 0 dari sinus AX per tangan BX sama dengan limit X menuju 0 dari tangan AX per sinus BX sama dengan A per B.
Ketujuh, limit X menuju 0 dari sinus AX tambah tangan BX per CX kurang sinus DX sama dengan A tambah B per C kurang D. Kedelapan, limit X menuju 0 dari 1 kurang kosinus X per X sama dengan 0. Sub pembahasan keempat, teorema limit fungsi trigonometri. Teorema limit fungsi trigonometri. Ada beberapa teorema yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan limit trigonometri, yaitu teorema A. Pertama, limit X menuju 0 dari sinus X per X sama dengan limit X menuju 0 dari X per sinus X sama dengan 1. Kedua, limit X menuju 0 dari tangan X per X sama dengan limit X menuju 0 dari X per tangan X sama dengan 1. Ketiga, limit X menuju 0 dari 1 kurang kosinus X per X sama dengan 0. Teorema B. Ada beberapa teorema yang berlaku pada setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi, yaitu pertama, limit X menuju C dari sinus X sama dengan sinus C. Limit X menuju C dari tangan X sama dengan tangan C. Ketiga, limit X menuju C sama dari secant X sama dengan secant C. Keempat, limit X menuju C dari kosinus X sama dengan kosinus C. Kelima, limit X menuju C dari kotangan X sama dengan kotangan C. Keenam, limit X menuju C dari kosekant X sama dengan kosekant C. Biasanya pada soal limit fungsi pada trigonometri, nilai terdekat dari limit fungsinya ialah berupa sudut-sudut istimewa, yaitu sudut yang mempunyai nilai sederhana. Untuk itu, perlu mengetahui nilai-nilai sudut istimewa yang telah disajikan tabel istimewa di atas ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuktian teorema limit fungsi untuk teorema A. Nah, pada fungsi yang pertama yaitu limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1. Nah, untuk membuktikannya kita ambil sebuah lingkaran dengan titik pusat di O. Terus saya beri di sini segitiga OCD dengan titik pusat X, siku-sikunya di D dan memiliki jari-jari R. Nah, untuk mencari nilai sin X sama dengan sisi depan miring, berarti CD per R, sehingga nilainya CD adalah R sin X. Terus untuk mencari nilai OD, maka kita ambil rumus cos samping miring. Nah, jadi cos X sama dengan OD per R, sehingga nilainya OD adalah R cos X. Selanjutnya saya beri di sini segitiga OAB. Nah, pada segitiga OAB ini letak siku-sikunya adalah A, sehingga nilai OA ini adalah jari-jarinya. OA ini adalah jari-jarinya, sehingga OA dapat kita katakan adalah R. Nah, nilai tan X-nya sama dengan depan samping tadesa. Jadi tan X sama dengan AB per R, sehingga nilainya AB adalah R tan X. Nah, selanjutnya untuk mencari luas segitiganya, kita ambil tarik garis dari A ke C sehingga terbentuklah segitiga OAC. Nah, bagaimana cara mencari luas segitiga OAC? Yaitu menggunakan rumus luas segitiga pada umumnya, yaitu 1/2 alas atau OA kali tinggi CD.
Jadi 1/2 R, OA adalah R, berarti 1/2 R kali nilainya tadi CD berapa? R sin X. Maka 1/2 R kali R sin X sama dengan 1/2 R pangkat 2 sin X. Selanjutnya kita mencari luas juring ya. Manakah dikatakan juring? Ini luas juring artinya OA garis lengkung yang ini, yang merah garis lengkung, ke C terus kembali lagi ke 0. Nah, rumus luas juring adalah besar sudut dibagi sudut yang berada di dalam lingkaran keseluruhan, sudut secara keseluruhan atau 2pi dikali luas lingkaran secara umum atau pi R pangkat 2, sehingga pi nya habis maka menjadi 1/2 X R pangkat 2. Selanjutnya kita mencari luas segitiga OAB. Jadi 1/2 OA kali AB, 1/2 alas kali tinggi. Nah, 1/2 R, OA kan tadi R, 1/2 R, baru AB tadi apa? Berarti AR tadi nilainya R tan X, berarti 1/2 R pangkat 2 tan X. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan tadi beberapa luas segitiga, luas juring dan luas segitiga OAB, dapat kita simpulkan bahwa luas juring OAC tadi lebih besar dibandingkan luas segitiga OAC, tetapi lebih kecil dibandingkan luas segitiga OAB. Sehingga kita turunkan rumusnya seperti ini. Terus semua ruas ini kita kalikan dengan 2/R pangkat 2 sin X. Jadi ininya habis, ini habis, sisa 1. R pangkat 2 habis, 1/2 nya habis, sisa X per sin X. Terus 1/2 habis, R pangkat 2 habis, tersisa tan X per sin X. Nah, kita ubah nilai tan. Nilai tannya tadi adalah, nilai tan itu sama dengan sin X per cos X, sehingga nilainya sama dengan sin X per cos X dikali 1 per sin X, sehingga nilai sin X nya habis, tersisa 1 per cos X. Nah, terus semua luas ini kita limitkan sehingga menjadi limit X mendekati 0 dari 1, limit X mendekati 0 dari X per sin X, dan limit X dari 1 per cos X. Nah, kita masukkan nilai limitnya sehingga ini tetap 1. Terus ini kita biarkan seperti ini, kan ini yang mau dicari. Terus 1 per cos 0, nilai cos 0 sama dengan 1, maka terbukti limit X mendekati 0 dari X per sin X nilainya sama dengan 1. Jadi terbukti untuk rumus yang pertama. Selanjutnya kita ke fungsi yang kedua, di mana limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1. Nah, kita ambil dari rumus fungsi yang pertama, yaitu limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1, maka kita ubah bentuknya ini. Jadi limit sin X per X sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 per X per sin X, kan nilainya ini sama. Nah, terus kita masukkanlah sudah ini ke sini. Nah, jadi kita limitkan tuh, limit X mendekati 0 dari 1, terus limit X mendekati 0 dari X per sin X. Nah, limit X mendekati 0 dari 1 per limit X mendekati 0 dari 1, kan nilainya tetap 1. Terus kita lihatlah, limit X mendekati 0 dari 1 per X per sin X sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 per 1, maka terbukti untuk limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Nah, fungsi yang ketiga limit X per tan X sama dengan 1. Nah, kita ubah nilai tan ini menjadi sin X per cos X. Tentunya kita kalikan terus X per cos X per sin X. Maka kita pisahkan ini buat di limit yang baru, maka limit X per sin X dikali limit cos X, maka nilainya 1 dikali cos 0. Nah, cos 0 sama dengan nilainya 1. Maka 1 kali 1 tetap 1. Maka terbukti untuk fungsi yang ketiga, nilai di mana limit X mendekati 0 dari X per tan X sama dengan 1. Selanjutnya untuk fungsi yang ketiga, di mana limit X mendekati 0 dari tan X per X sama dengan 1. Nah, tan X kita ubah lagi, jadi sin X per cos X. Maka nilai cosnya turun, maka limit X mendekati 0 dari sin X per X cos X. Nah, kita pisahkan lagi, maka nilainya adalah limit sin X per X dikali limit X mendekati 0 dari 1 per cos X. Kan nilainya tadi ini terbukti adalah 1, maka di sini 1.
dikali 1 per cos 0. Nah, cos 0 sama dengan berapa? 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1. 1 ke 1 tetap 1. Maka untuk fungsi limit ketiga, keempat terbukti. Selanjutnya kita ke fungsi yang kelima, di mana limit x mendekati 0 dari 1 kurang cos x per x sama dengan 0. Nah, untuk pembuktiannya kita memunculkan sebuah ide di mana ini kita kalikan dengan 1 tambah cos x per 1 tambah cos x, kan nilainya adalah 1. Jadi di sini kita memunculkan sebuah ide dan idenya adalah seperti ini. Nah, terus kita kalikan ini, hasilnya adalah 1 kurang cos pangkat 2x per x dikali 1 per 1 tambah cos x. Nah, nilai 1 kurang cos pangkat 2x sama dengan sin pangkat 2x dikali 1 per 1 tambah cos x. Terus sin pangkat 2x ini kita faktorkan lagi. Nah, difaktorkan sehingga menjadi limit x mendekati 0 dari sin x dikali sin x per x dikali lagi 1 per 1 tambah cos x. Nah, terus kita limitkan semuanya. Nah, sehingga menjadi limit x mendekati 0 dikali sin x dikali limit x mendekati 0 dari sin x per x dikali limit x mendekati 0 dari 1 per 1 tambah cos x. Nah, jadi sin kita masukkan nilai limitnya semua. Maka kan ini tadi limit x mendekati 0 sin x per x kan terbukti nilainya 1, maka 1. Sin x berarti sin 0 per 1 tambah cos maka 1 per 1 tambah cos 0. Nah, sin 0 nilainya adalah 0, ini adalah 1, terus cos 0 nilai 1 berarti 1 per 1 tambah 1 maka 1 per 2. Maka 0 dikali 1 dikali 1 per 2 adalah nilainya 0. Maka untuk fungsi yang kelima terbukti. Oke. Nah, baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurzadin, nomor induk mahasiswa 19.600.048. Nah, jadi saya akan membahas mengenai contoh soal dari fungsi limit trigonometri. Nah, langsung saja ke soalnya, yang dimana adalah nilai dari limit x menuju pi per 4, dimana cos 2x per sin x dikurang cos x. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi pada soalnya itu limit x menuju pi per 4 di mana cos 2x per sin x dikurang cos x. Nah, jadi pada cos 2x ini pada rumus limit rangkapnya itu yang dimana cos 2x itu sama dengan cos pangkat 2x dikurang sin pangkat 2x. Nah, jadi hasilnya itu limit x menuju pi per 4 di mana cos pangkat 2x dikurang sin pangkat 2x per sin x dikurang cos x. Nah, sama dengan limit x menuju pi per 4 di mana pada cos pangkat 2x dikurang sin pangkat 2x ini kita melakukan pemfaktoran yang dimana ditemukan cos x dikurang sin x dikali cos x ditambah sin x. Nah, setelah itu kita melakukan mengubah bentuk tetapi tidak mengubah nilai, yang dimana sin x dikurang cos x itu sama dengan min cos x dikurang sin x. Karena min dikali min sin x itu hasilnya positif sin x dan min dikali cos x itu hasilnya min cos x. Nah, setelah itu sama dengan limit x menuju pi per 4 cos x ditambah sin x. Ini ditemukan dari pemfaktoran yang dimana melakukan eliminasi. Nah, setelah itu pada min cos x dikurang min sin x ini masih ada min 1. Nah, maka jawabannya itu cos x ditambah sin x per min 1. Nah, setelah itu hasilnya itu limit x menuju pi per 4 dalam kurung min cos x dikurang sin x. Nah, maka kita lakukan
substitusi sama dengan min cos pi per 4 dikurang sin pi per 4. Jadi pi per 4 itu hasilnya pada nilai kuadran yaitu 1/2 akar 2, yang dimana pi per 4 itu sama dengan 180 per 4, jadi hasilnya itu 45. Nah, maka hasilnya itu sama dengan min 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2, maka hasilnya sama dengan min akar 2. Nah, selanjutnya itu nomor 2, yang dimana tentukanlah nilai dari limit berikut. Lim x menuju pi per 8, dimana sin pangkat 2x dikurang cos pangkat 2x per sin 2x dikurang cos 2x. Nah, maka jawabannya yaitu limit x menuju pi per 8, dimana sin pangkat 2x dikurang cos pangkat 2x itu kita faktorkan menjadi limit x menuju pi per 8, dimana dalam kurung sin 2x dikurang cos 2x dikali sin 2x ditambah cos 2x. Nah, per sin 2x dikurang cos 2x. Nah, kita faktorkan yang sin pangkat 2x ini dikurang cos pangkat 2x. Nah, maka hasil pemfaktorannya itu sin 2x dikurang cos 2x dikali sin 2x ditambah cos 2x. Nah, setelah itu dapat jawabannya yaitu limit x menuju pi per 8, dimana sin 2x ditambah cos 2x, karena kita melakukan eliminasi pada pemfaktoran di atas. Nah, setelah itu kita temukan hasilnya. Nah, sin 2 pi per 8 ditambah cos 2 pi per 8 didapat dari substitusi nilai x. Nah, maka hasilnya itu sama dengan sin pi per 4 ditambah cos pi per 4. Nah, pi per 4 itu hasilnya 45 derajat, maka nilai kuadrannya itu 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2, maka hasilnya itu sama dengan akar 2. Adapun kontribusi anggota yaitu penanggung jawab adalah saya sendiri Ridwan, penulis adalah Muhammad Nur Asadin, pemateri pertama adalah Muhammad Yaksa, pemateri kedua adalah saya sendiri Ridwan, dan pemateri ketiga atau yang membahas contoh soal adalah Muhammad Nur Asadin. Nah, it's always seems impossible until it's done. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak materi kami dengan baik dan semoga teman-teman paham dengan apa yang kelompok kami sampaikan. Oke. Nah, saya akan membagikan 5 informasi penting yang harus sama-sama kita ketahui mengenai tatanan kehidupan new normal ini. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menambah protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Nah, apa saja protokol kesehatan yang harus kita pahami? Berikut adalah penjelasannya. Pertama, mencuci tangan sesering mungkin agar tangan selalu bersih. Yang kedua, menggunakan masker agar percikan batuk atau bersin tidak mengenai orang lain. Yang ketiga, selalu menyediakan hand sanitizer karena tidak semua tempat menyediakan hand sanitizer untuk mencuci tangan. Yang keempat, physical distancing atau menjaga jarak agar tidak terpapar virus berbahaya jika orang sekitar kita adalah pembawa virusnya. Yang kelima, mengkonsumsi vitamin agar imun tubuh tetap terjaga. Nah, itulah tadi sedikit informasi mengenai protokol kesehatan pada masa new normal ini. Saya harap kita semua tetap terjaga. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.